Hai guys, um, long time gak sih, bener-bener panjang banget waktunya aku untuk bikin vlog ini. Ada mungkin 3 bulan, dan itu di masa itu aku bener-bener nggak sama sekali bikin bikin video, nggak sama sekali tag video untuk di share sebagai vlog gitu loh. Kayak video-video random suka ngevideoin, cuman enggak yang bener-bener buat untuk di share, lebih ke dokumen sendiri ataupun mungkin nantinya bisa aku share. Enggak yang bener-bener oke, aku bikin video ini buat aku share sekarang gitu loh, atau bener-bener diniatin buat nge-share. Enggak. Jadi sorry kalau kata-katanya belibet atau banyak ngelamunnya, banyak kayak mikirnya, banyak kata-kata yang rampung dan gak jelas, gak dapat kalian pahami gitu loh. Karena ya sebagai informasi aja, emang aku ngerasa akhir-akhir ini kurang komunikasi juga sih, kayak kurang aja gitu ngobrol sama orang-orang entah itu sekitar, apalagi orang asing, orang yang belum pernah kita kenal. Jarang banget, jadi maafin ya kalau kaku, meskipun yang video-video kemarin-kemarin juga kaku banget dan bahasanya ya aku sadar sulit kalian pahami, tapi oke lah ya, daripada kita berhenti, jadi ya udah kita terus aja, meskipun terus mengulang dengan belajar. Jadi oke lah. Oke, kali ini tuh sedikit berbeda, bukan berbeda sih, lebih ke video seperti yang aku omongin tadi, karena aku susah banget konsisten. Jadi ini judulnya aku mau review buku yang pernah aku baca gitu. Buku yang pernah aku baca, yang sebenarnya di channel sebelah itu aku pernah bikinin udah ada 2 atau 3 video gitu, cuman aku kurang seret dengan channelnya, jadi aku bakalan pindah aja semuanya channel YouTube aku, vlog aku, atau apapun itu video yang panjang bakalan di share di YouTube ini. Jadi kita memulai dari awal aja ya, dan kali ini memulainya dengan novel lah ya, ini bukunya novel yang cukup amat berat dan ringan juga sih. Ke ngakaknya ada, nangisnya ada, pembelajarannya sangat ada. Buku apa itu? Buku apa? Ini bukan novel cerita yang dari bab 1 sampai ke misalnya bab 50 gitu, nyeritain harus turut-temurut ya, tapi ini ke antologi yang dimana ya kayak cerita pendek gitu. Buku apa jeng yaps, buku Karda Detak dari Dr. Gia. Ini dia untuk sinopsisnya, kalian bisa SS atau cari di Google, itu udah banyak sekali, atau langsung saja di Instagramnya beliau banyak banget cerita yang dibagiin, banyak banget motivasi kalimat-kalimat afirmasi untuk kehidupan yang sangat sulit ini dia bagikan secara cuma-cuma di media sosial. Oh ya, salah satu program yang aku ikutin dan aku coba untuk membiasakan yaitu adalah mengejar matahari, di mana selama 1 hari itu minimal jalan kaki 30 hari di luar dari aktivitas kita. Jadi benar-benar dihususin 30 menit itu buat sesi olahraga lah gitu, olahraga ringan yang di luar olahraga
kita gitu loh. Nah gitu lah. Oh iya, pas aku beli buku ini itu kebetulan pas lagi free buku catatan ini yang belum tahu dokter Dianya yang mana yang ini. Mungkin ini juga tanda tangannya atau nggak tahu. Ada quotes-nya juga, kalimat-kalimatnya. Kok gimana sih? Kok nggak bisa fokus? Nggak tahu. Itulah pokoknya. Ini jantung, ini tangan ajaib. Ininya tentu saja kosong. Bukannya aku gak nyatet ya guys, bukannya ini gak bermanfaat dan gak digunakan sama aku, tapi aku menaruhnya di sini. Jadi setiap aku nulis gitu langsung tempelin di sini, nggak semuanya di belakang. Pas di belakang buku sih, di beberapa halaman juga aku terapin kayak lebih ke cerita. Misalnya bab 1 itu studi kasusnya itu misal tentang jantung. Di situ aku ngeiniin kayak gimana ya, babelit kalau ngomong nak. Misalnya bab 1 itu tentang jantung, terus aku ngeiniin studi kasus yang misal si bapak ini alami itu lebih ke gangguan yang pada umumnya. Terus di bawahnya kenapa bisa semakin parah lah gitu loh. Terus di bawahnya di paling akhirnya kayak pencegahannya aku tulis tuh di situ, sampai dengan nasihat mutiara yang sangat amat mahal dan berharga dari dokter Dianya. Aku nggak tulis semua, tapi lebih ke inti poinnya, yang dimana kayak ketika aku bacanya aku seketika ingat kata-kata dokter Dianya itu kayak gimana itu. Ini ada berapa halaman ya? Ada di 266 halaman. Lihatlah, bukunya itu setebal ini, nggak tebal banget, nggak tipis banget, jadi worth it lah ya, dengan bahasa yang sangat amat mudah dipahami, sangat amat genzi, sangat amat praktis gitu lah. Bahasa bayinya tuh bayi banget, bayi newborn makan. Asli, sebelum itu aku suka banget sama covernya, kayak lihat jantung ya, terus kayak tangannya pakai sarung tangan sterile gini. Aku jadi keinget Dr. Romance, guys. Asli Dr. Romance tuh membekas banget di aku. Dan sebagai info juga, itu Dr. Romance 1-3 adalah tontonan pertama aku, menjadi gerbang pembuka aku untuk menyukai drakor yang pertama kali aku tonton itu Dr. Romance yang pertama, 16 episode kalau gak saya, itu di 2016 atau 14, lupa. Udah 2 kali rewatch, dan rewatchnya itu dari 1-3, enggak yang 2 dulu atau 3 dulu, no. Meskipun gak apa-apa banget sih kalau nonton secara terpisah, tapi aku lebih enak kayak gitu. Asli selama aku baca ya, kayak di dalam pikiran aku menvisualisasinya itu, yaitu dari Dr. Robbins itu, kayak di ruang operasi, di ruang IGD-nya, dimana ada pasien kecelakaan, terus kehebohan dari pasiennya atau keluarga pasiennya, huru-hara yang kayak gitu tuh kayak benar-benar nostalgia lagi gitu dari Dr. Romance.
dan akan selalu berbeda ya dengan cara menonton atau mendengarkan terus membaca. Dan aku lebih suka sebenarnya membaca, karena dari membaca itu kayak kita punya waktu buat lebih bisa memahami kata-kata yang ada di dalamnya gitu loh. Kayak kita tuh bisa berhenti kapan aja di sebuah kalimat yang belum kita pahami, terus kita ulang-ulang, atau kita pahami dulu, atau kita memvisualisasikan dulu, atau kita merenungkan dulu gitu loh. Kayak itu tuh bener-bener waktu aku ngerasa healing di situ guys. Aku ngerasa kayak kalau udah bisa mengerti itu kayak oh my god, alhamdulillah aku udah ngerti ini om, ini maksudnya ini. Aku jadi suka ngomong sendiri, dan itu tuh bagi aku ya memorable banget sih. Jadi nggak baca yang cuman baca doang gitu loh. Oke, back to topic dengan review novel ini. Amat sangat worth it untuk kalian meskipun bukan dari kedokteran yang lagi kuliah kedokteran, kesehatan, pokoknya intinya enggak guys, buat kaum kita yang dimana generalnya ya kita adalah manusia, yang dimana ya enggak dokter aja gitu yang boleh memahami atau belajar tentang yang ada di dalam diri manusia, atau memahami ciri-ciri dari penyakit yang umum lah gitulah, lebih ke gejala-gejalanya dulu gitu loh. Dan ini ringan banget bahasanya, nggak yang kayak menggurui itu, no, nggak yang materi banget, robot banget, buku banget, no. Terus ya aku seneng itu akhirnya kayak segi notes ataupun batas yang gemes-gemes yang dikasih sama orang-orang tuh ya aku kepake di buku ini. Terus aku kayak pakai stabilonya juga, kayak pembatas yang mini juga kepake. BTW ini aku udah baca 2 kali. Yang 1 kali dari yang pas baca 1 kalinya itu pas pertama kali aku benar-benar dari halaman pertama sampai akhir itu mengurut pembacanya. Terus yang kedua itu aku lebih ke ngacak, dimana aku ngacaknya itu sambil memberi kayak buat pembelajaran diri aku sendiri gitu loh, kayak kasih kalimat-kalimat yang kayak gini gitu loh. Terus kayak nulis yang penting-pentingnya. Yang pertama itu aku ya udah baca aja, tapi lebih ke kalau yang baca yang kedua kali emang aku pengen belajar gitu. Yang pertama juga pengen belajar, tapi lebih ke oke dikit dulu gitu loh, untuk aku ngasih diri aku mencerna lebih banyak studi kasusnya gitu loh, kayak lebih ke enjoy dengan ceritanya dulu gitu. Yang kedua aku benar-benar enjoy dengan pembelajarannya gitu. Terus yang paling banyak bertaburan motivasinya itu di halaman 69 guys, yang ini yang bertahan. Itu awalnya penyakitnya itu bukan penyakit sih, lebih ke ada cewek yang dimana dia kayak merasa hidup sendirian karena orang tuanya udah gak ada, keluarganya gak ada gitu loh. Dan beliau di sini seperti menasehati dengan amat sangat memotivasi. Aku bacain aja deh ya yang di timeline nih, yang di blog. Katanya gini, kupu-kupu sama sekali tidak bisa melihat keindahan warna sayapnya, tapi kita bisa. Begitu pula kamu.
Kadang kamu melihat dirimu sendiri itu selalu kurang, padahal orang lain bisa dengan jelas melihat betapa spesial dan berpotensinya diri kamu. Jadi, tinggal terusin kerja kerasmu saja. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Tuntaskan lebih baik daripada sempurna. Just keep playing. Mungkin aku cara bacanya beda banget ya sama Dokter Gianya. Yang dimana beliau itu spoken, lebih menghayati, lebih menggambarkan. Ya aku gak bisa kali ya. Dan emang ya beda orang, aku beliau, tapi Cina tahu semuanya ini tulisan beliau, dari hati beliau. Terus ada satu paragraf yang masih dalam judul yang sama, yang benar-benar deep banget. Di satu titik kehidupan, semua pernah merasa seperti duduk di pojokan panggung. Gak tahu mau bicara apa, gak tahu mau berbuat apa, ragu, kaku, takut. Dan bagiku itu is okay kamu ngerasain kayak gitu, dan itu normal gitu loh. Justru kalau kamu gak ngerasa takut, ya itu gak normal gak sih? Kayak kamu gak menikmati kehidupan kamu. Oke, aku contohin studinya, tapi aku ngomong apa sih? Oke, aku kasih tahu beberapa daftar isi judul yang ada di dalam buku pada detak ini. Yang judulnya tuh unik kayak ini nih, memanggil malaikat. Serem gak sih? Kisah cinta air dan garam. Wow, kimia sekali. Ini ada pujangga berebut cinta. Oh, ini nih yang kalau nggak salah pernah diceritain Dokter G di podcastnya Bang Kadit deh. Kalian nonton nih. Atau di WhatsApp nih, viral banget dah tuh. Terus ada yang viral banget tuh, aku baru keinget, yang di channelnya diceritain Dokter G, di channelnya Bang Kadit, yang dimana yang sorry to say rahim coplok ke bawah. Iya, aku ngeri sih itu. Jujur pas bacanya ngeri, apa ditambah pas dengerin Dokter Gia cerita di Bang Radit, di podcastnya Bang Radit. Kok Radit sih? Bang Raditya Dika. Di situ aku kondisinya lagi sakit nih. Mendengarkan podcast itu kayak lemesnya tuh, aku lagi berbaring aja masih lemes guys, masih kayak pengen jatuh. Itu aku lagi berbaring loh kondisinya. Wow, kayak ya Allah, alhamdulillah banget ya ibu itu, semoga sehat-sehat, semoga gak ada lagi studi kasus yang kayak gitu. Kayak ini berpikir romantis ya, tunggu aku cintaku. Duh, kayak santet oleh dukun ya, lebih ke desa-desa itu ya yang masih percaya kayak gitu. Udah itu kan kayak masing-masing lah ya. Kayak ini, terus jempol yang hilang itu ngeri-ngeri sedep sih. Kayak kata keramat, tumben IGD sepi. Tapi asli IGD itu ya jangan sampai ngomong kayak gitu. Nafas untuk keluarga, terus semak belukar, menjemput kesadaran lah, impian ketua OSIS, yang dimana yang judul impian ketua OSIS itu menceritakan beliau ketika bertugas di masa COVID-19. Beliau dengan berpakaian APD
APD apa gitu ya namanya, pokoknya yang tingkat tinggi yang sampai berlapis-lapis tuh maskernya. Ih, nggak kebayang panasnya ya Allah. Terus apa lagi yang nge-review? Kalau orang nge-review kayak gimana sih? Kayak ada juga gambar-gambaran kayak gini. Ini pas anak kecil yang gimana kalau nggak salah ya, aku nggak mau bacanya, ini ngandelin ingatan aku, kalau salah tolong ingetin. Yang dimana anak kecilnya itu memakan koin, guys, makan koin, bukan koin yang di dalamnya itu coklat, enggak, koin uang. Wow banget kan tuh. Emang kasus anak-anak tuh mencengangkan, guys. Aku mau kasih lagi ini deh, satu contoh dari apa yang aku tulis dari bab berapa ya, bab 1 deh, yang judulnya bertaruh nyawa. Ini ibu hamil, dimana aku akan membacakan yang aku tulis di apa sih namanya, tahu pokoknya. Ini tuh studi kasusnya adalah keracunan hamil. Ciri-cirinya tuh kayak mata sembab, hidung membesar, kerutan di dahi, kedua kakinya itu bengkak, tidak memegang perut tapi memegang kepala. Sakitnya itu bukan di perut tapi di kepala. Terus memegang perut tapi itu mah jadian lagi. Terus berteriak-teriak terus dengan berkata silau kayak ada cahaya gitu. Nah, penyebab awalnya nggak bisa dikatakan tiba-tiba keracunan hamil, pasti ada penyebabnya gitu loh. Nah, penyebabnya di sini itu plasenta tidak sempurna, plasentanya itu nggak sempurna. Nah, gitu loh pokoknya ya. Nah, caranya karena ini di plasenta, yang dimana plasenta itu kan kayak menempel dengan rahim dan si bayinya gitu loh. Untuk menyembuhkannya yaitu dengan menghentikan kehamilannya, bisa dikeluarin bayinya gitu. Alhamdulillah banget bisa selamat ibu dan bayinya, tapi ya nggak sedikit juga korban yang harus merelakan bayinya. Nah, di sini beliau kasih sebuah bukan wejangan sih, lebih ke kesadaran, lebih ke ngasih kita remember pengingat kita buat kita melek dengan apa yang ada di dalam tubuh wanita, yaitu rahim, sebuah organ yang hanya dipunyai oleh seorang wanita. Rahim itu gede normalnya, yang belum kena dibuahi atau belum ada jabang bayinya gitu, janinnya itu segede kepalan tangan si wanita itu, segede-gede. Awalnya itu rata-rata ya 70 kiloan lah gitu beratnya. Nah, sangat amazing ya, sangat luar biasanya Allah menciptakan rahim yang normalnya, yang awalnya, kata-katanya awalnya ya, yang awalnya itu segede kepala tangan doang, tapi ketika ada janinnya dia bisa membesar dengan sendirinya, mengikuti perkembangan si bayinya itu. Lalu ketika bayi itu udah keluar,
dia bisa, oke, kita sebutlah dengan sesar ya. Dia bisa sembuh sendiri, dia bisa mengecil sendiri, mengkerut kembali dengan wujud aslinya. Begitupun dengan lahiran normal, dia bakalan mengerut dan kembali ke wujud aslinya gitu. Amazing banget kan? Aku salah, sorry. Awalnya itu beratnya itu 70 gram, bukan kilogram. Salah, maaf dokter Gia, itu kesalahan aku. Di tulisannya ini 70 guys, 70 gram bukan kg. Terus jadi kalau ada bayinya, bukan bayi aja, bukan bayi doang aja yang ada di dalam rahim itu, tapi plasenta juga, yang dimana beratnya itu bisa 1,5 kilo sampai 1 kiloan lah gitu ya. Terus air ketubarnya, bukan 1 kilo itu diisi ya rata-rata kali ya, atau benar-benar fiksi 1 kilo itu setengahnya diisi dengan ketuban, setengahnya lagi diisi dengan plasenta. Nah itu. Sebelumnya aku mau klarifikasi dulu, maaf meskipun aku baca tapi kok banyak yang salah ya, say sorry guys. Nah itulah guys, salah satu dari cerita studi kasus yang ada di dalam buku Garda Detak karya Dr. Gia Pratama. Untuk seluruhnya ini ada bab 1 sampai dengan bab 40 dengan jumlah halaman 266. So buat kalian yang penasaran dengan cerita seluruhnya, kalian bisa langsung beli aja, mungkin di di Gramedia ada, atau di Shopee, di TikTok, or apalah itu tempat berbelanja buku. Kalian searching aja. Ingat ya guys, no bajakan guys. Nih ya, pajak buku udah besar, ya jangan dipersulit lagi dong penulisnya untuk menghasilkan uang dari buku dengan kalian memotong rezeki dengan beli bajakan. Kalau belum bisa baca, kalau uangnya belum kekumpul gitu, kalian masih bisa kok minjem gitu, atau kalian bisa dengerin podcast beliau yang di YouTube, Dokter Gianya. Jadi banyak juga kok beliau cerita dengan gaya bahasanya yang outspoken itu, yang lembut itu. Terus atau kalian lebih nyaman untuk membaca, kalian bisa datang di Instagramnya. Aku juga suka sering main-main ke Instagramnya kok. Seperti itu guys. So alhamdulillah untuk review pertama dengan buku Garda Detak dari Dr. Gia dan terasa selesai. Nextnya kita baca buku apa lagi ya? Kayaknya stay tune guys.